Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini admin akan bahas alur cerita anime yang berjudul Saikyo Tank no Meikyu Koryaku. Anime ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Rude, seorang tanker yang dibuang oleh partinya karena dianggap lemah. Padahal Rude ini memiliki skill tersembunyi yang bisa membuatnya menjadi tanker terkuat di dunia dengan pertahanan yang tidak manuk akal. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga biar channel ini terus berkembang. Kita langsung aja, let's go. Cerita dimulai ketika parti pahlawan melawan monster golem yang cukup kuat. Karakter utama kita kali ini adalah seorang tanker bernama Rude. Setelah misi selesai, si Rude ngehalu bertemu dengan adik yang disukainya di kampung halamannya datang. Dia ditegur oleh rekannya yang bernama Nin karena Rude memasang muka aneh. Di sini Rude juga meminta maaf karena misi kemarin dia menjadi beban tim karena skill pertahanan Rude yang tadinya memiliki status pertahanan 9999 terus berkurang ketika menahan serangan musuh. Jadi partinya dalam keadaan bahaya dan tidak bisa lanjut lebih dalam. Nin di sini berkata tidak apa-apa karena berkat perlindungan Rude, parti pahlawan ini berhasil melaju sejauh ini. Tidak lama dari itu, sang ketua parti pahlawan yang bernama Kigras, dia datang bersama Lilia dan Lily dengan dua anggota baru yang akan masuk ke dalam parti ini sekarang. Nin di sini tidak mengerti kenapa Kigras merekrut dua anggota, padahal anggota parti ini harus berjumlah 6 orang jika mereka mau masuk labirin. Namun Kigras di sini berkata kalau anggota partai ini bisa menjadi 6 orang karena Rude akan dikeluarkan sebab dia menjadi beban akhir-akhir ini dalam perjalanan labirin akibat pertahanannya terus menurun. Dia beralasan kalau telah menemukan tanker baru bertipe penghindar yang bisa ikut menyerang juga. Dia merendahkan Rude karena dua skill miliknya tidak terlihat bisa diandalkan lagi saat pertempuran. Mendengar itu, Nin mencoba membela Rude, namun Rude di sini mengerti dan setuju untuk meninggalkan party tersebut. Tidak sampai situ, Kigras di sini malah mengambil pedang sihir milik Rude karena merasa kelalaiannya waktu itu party ini tidak bisa mendapatkan uang yang cukup. Lilia dan Lily berkata kalau mereka tahu kemampuan Rude baik, jadi mereka mendoakan Rude agar terus berjuang. Sementara Nin terlihat cukup terpukul karena mereka akan segera berpisah. Rude di sini berkata kalau Nin tidak perlu merasa sedih sebab dirinya akan kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan adiknya Manisia yang memiliki tubuh lemah. Selain itu, Rude pun berkata kalau suatu hari Nin harus mengunjungi tempat tinggalnya juga. Akhirnya Nin setuju dan mereka pun berpisah. Di saat Rude kebingungan untuk kembali ke kota asalnya Avansia, tiba-tiba dia mendengar 3 petualang pemula ranking D yang akan pergi ke kota Kurat. Mereka sepertinya agak ragu untuk misi pengawalan dengan 3 orang saja. Oleh karena itu, Rude langsung menawarkan diri untuk ikut pergi meski tanpa dibayar supaya dia bisa pergi ke kota Avansia yang jalurnya searah. Mereka pun di sini bertanya apa ranking Rude. Namun Rude di sini malu karena rankingnya masih F karena dia sengaja fokus di dalam labirin saja tanpa menaikkan status ranking petualangnya. Tapi berhubung mereka mengetahui kalau Rude adalah mantan anggota parti pahlawan yang dikeluarkan, akhirnya mereka langsung setuju Rude untuk ikut dalam perjalanan kali ini. Setelah pedagang itu datang, mereka pun pergi melakukan perjalanan dengan cukup lancar hingga tiba-tiba jalanan tertutup kabut dan Rude merasakan ada seseorang yang mendekat. Di saat Rude memeriksa, ternyata terdapat seorang anak gadis lusuh yang terdapat batu sihir di dadanya. Hal itu menandakan kalau anak ini bukanlah manusia biasa, tetapi di depan mereka terdapat monster ular hutan raksasa yang menakutkan. Di saat semua orang ketakutan, Rude menyuruh anak tersebut bersembunyi sementara dirinya akan mengalihkan perhatian monster itu. Namun Rude di sini teringat oleh adiknya yang lemah di rumah, jadi dia tidak boleh meninggal di sini. Setelah itu, Rude memberikan motivasi kepada rekan-rekannya kalau mereka semua harus bekerja sama supaya bisa melawan monster ini.
Akhirnya mereka semua mulai termotivasi dan mulai bertarung bersama. Akhirnya monster itu berhasil dikalahkan berkat kerjasama semua orang. Di saat Ruth kembali ke anak gadis itu, ternyata dia tidak punya tempat tinggal maupun tujuan. Jadi Ruth mengajak anak ini untuk ikut bersama ke kota Avancia. Karena tatapan anak itu mirip dengan adiknya dulu. Awalnya anak itu ragu, tetapi setelah diyakinkan, akhirnya dia pun mau mengikuti Ruth. Pedagang itu di sini memberikan sebuah baju kepada anak itu karena pakaiannya terlalu lusuh. Tapi si pedagang tahu kalau anak itu kemungkinan adalah budak yang kabur. Tapi Ruth berkata kalau dia tidak mempunyai kalung budak, harusnya aman-aman saja. Ruth tahu kalau ras homunculus rata-rata telah menjadi budak sejak lama, tetapi sepertinya anak tersebut berbeda dari budak biasanya. Saat tiba di persimpangan kota Kurats, Ruth di sini berpisah dengan 3 petualang tersebut. Saat perjalanan ke kota Avancia, Ruth memperkenalkan dirinya, namun ternyata gadis ini tidak mempunyai nama. Akhirnya, Ruth di sini memberikan dia nama Luna karena saat ini sedang musim bunga Lunavia. Sebab akan merepotkan jika dia tidak mempunyai nama ketika dipanggil. Gadis itu pun di sini menerima nama Luna dengan sangat senang. Malamnya setelah makan, Luna mendeteksi ada 3 serigala yang mendekat. Tidak disangka, Luna mengambil pisau dan... Melihat hal itu, Ruth terkejut karena Luna memiliki skill bertarung, yang berarti Luna memang seorang homunculus ilegal. Normalnya mereka akan dimusnahkan, tetapi Luna terlihat memiliki emosi dan perasaan. Jadi Ruth tidak ingin hal itu terjadi. Luna memberitahu kalau dirinya masih mempunyai beberapa skill sihir yang diantaranya adalah skill identifikasi. Mendengar hal itu, Ruth sangat terkejut sebab dikatakan skill tersebut sangatlah langka. Ruth di sini meminta Luna untuk mengidentifikasi kemampuannya jika diperbolehkan. Luna pun berkata tidak masalah sebab dia telah ditolong oleh Ruth. Akhirnya, Luna di sini memakai kemampuannya dan memberitahu kalau Ruth mempunyai 4 skill. Di antaranya ada skill provokasi, lalu skill raga kuat yang bisa menambah kekuatan dan memulihkan diri. 2 skill itu adalah yang diketahui oleh Ruth, namun 2 skill lainnya tidak diketahui. Jadi di saat Luna memberitahu kalau skill... Sorry guys. Di saat Luna memberitahu skill selanjutnya adalah konversi vital yang berfungsi jika kekuatan barrier Ruth hilang akibat serangan, maka hal itu bisa dikonversi menjadi serangan yang sangat kuat yang akan didapat Ruth. Dan terakhir adalah perisai pengorbanan yang meningkatkan pertahanan rekan-rekannya secara signifikan. Oleh karena itu, pertahanan Ruth saat bertarung dengan parti pahlawan yang terus berkurang secara signifikan akibat dia menggunakan skill keempat tanpa sadar dan melindungi teman-temannya dari serangan musuh. Ruth di sini tidak menyangka kalau segala kegelisahan tentang skillnya yang menurun dapat diselesaikan dengan mudah berkat bantuan Luna. Besoknya, akhirnya mereka tiba di kota Avancia yang dituju oleh Ruth. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama Luna di kota Avancia ini, mereka disambut oleh teman Ruth yang datang menyapa. Mereka adalah Milena, seorang anak pandai besi, dan Ville, seorang wakil penjaga kota Avancia. Ruth pun di sini memperkenalkan Luna kepada mereka karena Luna akan tinggal di sini bersamanya sebab dia tidak mempunyai tempat tinggal dan tujuan ketika mereka bertemu. Mereka pun menyambut Luna dengan sangat ramah dan membuat Luna senang karena merasa diterima. Sesampainya di rumah, Ruth kaget karena adiknya Manisia telah menyiapkan makanan favoritnya dari tomat karena Manisia mempunyai firasat kalau kakaknya akan segera pulang hari ini. Mendengar hal itu, Ruth sangat kegirangan. Manisia bertanya tentang anak gadis yang dibawa kakaknya dan Ruth menjelaskan kalau dia bernama Luna yang mendapatkan sedikit masalah dalam perjalanan, jadi Ruth membawanya ke sini. Manisia pun di sini menerima Luna dengan sangat ramah. Luna di sini heran dengan rambut Manisia yang terus bergerak dan Ruth mengatakan kalau itu adalah ciri khas dari adiknya karena mempunyai kemampuan khusus. Namun di saat makan, Luna terlihat aneh karena memegang sendoknya tidak benar.
Hal itu membuat Luna teringat akan masa lalunya yang selalu makan seperti itu. Jadi dia meminta maaf karena telah membuat Manisia dan Ruth tidak nyaman. Namun Manisia berkata kalau hal itu tidak masalah dan dia mulai ingin mengajari Luna memegang sendok dengan benar. Setelah belajar dengan kehidupan sehari-hari bersama Manisia, Luna di sini mulai terbiasa dengan kehidupan normal. Tidak disangka, Luna bisa mengerjakan semua yang telah diajarkan Manisia dan Ruth hanya dalam 3 hari saja. Ruth yang tahu kalau Luna adalah homunculus, dia berspekulasi kalau Luna mungkin saja bisa belajar cepat karena dia adalah homunculus. Lalu Manisia ingin memakaikan baju untuk Luna supaya dia bisa keliling kota, namun Luna menolaknya. Ruth tahu kalau Luna mungkin tidak ingin Manisia tahu tentang dirinya yang seorang homunculus. Setelah itu, Ruth datang ke tempat ayah Milena untuk meminta tolong supaya dia bisa membuatkan pedang sihir yang sudah diambil oleh seseorang. Raisil yang mendengar itu pun dengan senang hati menerima permintaan dari Ruth dan akan membuatkan barang berkualitas. Setelah itu, Ruth memberitahu Luna kalau kota ini mendapatkan buah dan sayur menggunakan sihir, jadi mereka bisa panen kapanpun tanpa harus menunggu musim pergantian. Di saat Ruth didatangi oleh anak-anak, tiba-tiba nenek pemilik apotek bernama Gigi menegur anak-anak itu karena malas saat memanen buah. Mendengar itu, Luna kembali teringat akan masa lalunya yang selalu dipecut jika terlihat malas-malasan saat bekerja. Ruth di sini menjelaskan kalau Manisia selalu dirawat oleh pemilik apotek ini ketika Ruth sedang pergi. Setelah itu, nenek Gigi mengajak Luna untuk pergi memanen karena dia telah menganggap semua anak di kota ini sebagai cucunya sendiri. Luna pun di sini terlihat bersenang-senang dengan para warga lainnya. Saat dalam perjalanan pulang, Luna merasa sangat bahagia karena penduduk di sini sangat baik kepadanya. Akhirnya, Luna di sini berkata jujur kepada Ruth kalau dirinya adalah seorang homunculus petarung dari negara sebelah yang mempunyai batu sihir di dadanya. Dia meminta maaf kepada Ruth karena sudah menyembunyikan hal ini. Hal itu dikarenakan Luna khawatir kalau Ruth akan meninggalkannya jika tahu identitasnya bukanlah seorang manusia. Namun Ruth di sini berkata kalau dirinya sudah mengetahui hal itu sejak awal. Tapi dia tetap ingin menolong Luna karena tahu kalau rasanya tidak mempunyai tujuan dan tempat tinggal seperti yang sudah dialami Ruth dan adiknya dulu ketika tinggal di daerah kumuh. Ruth pun di sini bertanya apakah Luna ingin hidup seperti manusia atau menjadi seperti homunculus seperti ini saja, sebab Ruth di sini masih belum pernah dengar kalau homunculus tidak pernah menjadi manusia. Jadi Ruth yakin selama ada kesempatan hal itu mungkin bisa dicapai oleh Luna untuk menjadi manusia. Selain itu, Ruth di sini mempunyai tujuan yang cukup sulit untuk mencari pusaka rahasia agar bisa menyembuhkan penyakit adiknya. Luna di sini merasa terharu karena dirinya diajak menjadi rekan oleh Ruth dan dalam hati kecilnya dia sangat ingin menjadi seorang manusia dan tinggal di kota ini bersama orang-orang baik seperti Ruth dan Manisia. Akhirnya Luna menerima tawaran Ruth dan mulai memanggil Ruth sebagai masternya. Saat di rumah, Luna pun di sini menceritakan kalau dirinya adalah homunculus kepada Manisia dan Manisia pun berkata kalau itu tidak masalah karena dia sudah menganggap Luna sebagai teman baiknya. Besoknya, Ruth bersama yang lainnya ikut membantu membersihkan kediaman para kesatria Avancia. Tetapi Ruth di sini khawatir terhadap kondisi Manisia yang memiliki tubuh lemah. Manisia di sini berkata kalau hal itu tidak usah dikhawatirkan karena dia pun tidak ingin menjadi beban bagi kakaknya. Ruth berkata kalau adiknya tidak pernah dianggap menjadi beban. Setelah itu, Ruth di sini melakukan sparring bersama Philae untuk menguji kemampuan barunya. Semua orang yang merasa tertarik menonton latihan ini dan mereka sangat antusias. Dan pertarungan pun dimulai. Pertahanan barrier milik Ruth berkurang cukup banyak karena menerima serangan bertubi-tubi dari Philae. Namun Philae di sini terkejut karena barrier miliknya yang berjumlah 2.500 hancur sekali serang oleh Ruth. Ruth pun di sini berkata kalau dirinya memiliki skill konversi vital yang bisa memberikan serangan kuat sebanyak damage yang telah dia terima saat bariernya berkurang. Ruth di sini merasa senang karena dirinya bisa ikut menyerang yang sebelumnya dia hanya fokus kepada pertahanan saja.
Semua orang pun di sini merasa sangat kagum dengan skill baru milik Ruth yang sudah diketahui efeknya. Manusia di sini tahu kalau kakaknya itu lebih baik dari siapapun, namun dia kembali teringat akan masa lalunya di mana dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di pemukiman kumuh akibat dia memiliki tubuh yang lemah. Dia menangis sambil memanggil keluarganya dan di saat itu hanya kakaknya saja yang datang untuk Manisha. Manisha pun di sini merasa sangat bimbang dengan perasaannya saat ini karena kakaknya yang hebat malah terhambat karirnya hanya karena harus melindungi dirinya yang lemah ini. Dia berpikir kalau dirinya tidak ada, kakaknya mungkin bisa hidup bebas dan juga bisa hidup lebih bahagia menurut Manisha. Paginya, Manisha masih overthinking memikirkan kalau dirinya adalah beban bagi kakaknya, sehingga dia mengerjakan pekerjaan rumah sendirian tanpa ingin dibantu oleh kakaknya maupun Luna yang baru bangun tidur. Luna di sini penasaran bagaimana Ruth dan Manisha bisa berpengetahuan luas di dunia ini, dan Ruth di sini menjelaskan kalau dulu di saat dirinya masih di pemukiman kumuh, ada bangsawan baik hati yang menyekolahkan anak-anak di daerah kumuh itu agar bisa berguna bagi masyarakat suatu saat nanti. Dari situlah Ruth dan Manisha mendapatkan berbagai macam pengetahuan dasar. Di saat di sekolah, Ruth memang sudah terlihat berbakat, namun Manisha yang memiliki tubuh lemah digosipkan sebagai biang penghambat perkembangan kakaknya, yang lebih memilih untuk menjadi petualang dibandingkan kesatria untuk bisa menyembuhkan adiknya. Siangnya, Luna mendatangi Manisha yang terlihat masih murung. Dia di sini berusaha menghibur Manisha walaupun tidak tahu caranya. Akhirnya Manisha pun curhat tentang apa yang dirasakan oleh dirinya dan tidak ingin menjadi beban bagi kakaknya. Luna di sini memberikan saran untuk mengungkapkan perasaan Manisha yang sebenarnya kepada Ruth agar tidak terjadi salah paham. Mendengar itu, Manisha cukup tersadarkan dan langsung menghampiri kakaknya yang baru datang dari kota. Dia bertanya apakah kakaknya menyesal setelah menyelamatkan Manisha dan tidak bisa pergi hidup bebas menjalani kehidupan yang dia inginkan. Ruth pun di sini menjawab kalau pilihannya tidak salah sama sekali karena waktu paling berharga bagi dirinya adalah bersama Manisha. Apalagi dia pernah menyelamatkan Ruth yang sudah dijauhi akibat memiliki tubuh yang besar dan tatapan seram oleh teman-temannya. Di saat itu, Manisha adalah orang yang selalu ada untuknya. Mendengar jawaban dari kakaknya, Manisha meminta maaf karena telah overthinking kepada hal yang tidak perlu. Mereka pun di sini berterima kasih karena berkat Luna, mereka bisa baikan lagi. Luna di sini merasa malu karena telah dipuji. Tidak lama dari itu, Ruth menerima tamu yang ternyata itu adalah Nin, mantan rekan partinya dulu. Ruth heran kenapa Nin ada di sini. Nin pun di sini menjelaskan kalau dia telah mengambil cuti dari gereja dan parti pahlawan sudah dibubarkan karena setiap misi yang diambil selalu gagal setelah Ruth pergi. Apalagi keegoisan Kirgas di sini semakin tinggi dan membahayakan dirinya dan anggota parti lainnya ketika melawan monster. Setelah Ruth keluar, Kirgas di sini menyadari kalau skillnya menjadi melemah akibat sihir barrier yang dimilikinya selalu terkikis saat menggunakan skillnya. Setelah itu, Kirgas lebih sering menyalahkan rekan-rekan sepertinya dibandingkan introspeksi diri. Jadi Nin di sini memberikan fakta kalau hal ini bisa terjadi karena Ruth telah pergi yang membuat skill Kirgas lebih lemah karena barrier milik Ruth adalah 9.999. Sedangkan milik Kirgas hanyalah sekitar 3.000-an saja. Jika mereka tahu kalau Ruth bisa memindahkan damage kepada dirinya, mungkin party ini masih bisa bertahan lebih jauh. Selain itu, selama ini Kirgas di sini hanya bersenang-senang dengan minuman bahkan tidak pernah latihan lagi. Pada akhirnya semua anggota di sini memutuskan untuk keluar meski Kirgas masih merasa dirinya adalah yang terkuat. Nin meminta maaf kepada Ruth karena dia tidak menyadari lebih cepat skill tersebut. Namun Ruth tidak mempermasalahkannya. Kemudian Ruth di sini memperkenalkan Nin kepada Manisha dan Luna. Tapi karena di kota ini tidak ada penginapan, jadi Manisha menyarankan Nin tinggal di sini sementara. Namun Ruth di sini berkata kalau Manisha adalah seorang santa dari gereja. Jika ada hal yang tidak mengenakan, mereka mungkin akan menjadi sasaran pihak gereja. Namun, Nin di sini tidak mempermasalahkan hal itu, jadi Ruth akan membiarkan dia tinggal di kamarnya untuk saat ini. Di saat Nin akan pergi menggoda Ruth, tiba-tiba Vile datang meminta bantuan karena ada monster kuat yang menyerang kebun. Akhirnya, Ruth bersama Nin dan Luna ikut memeriksa keadaan sekitar. Di sana, mereka menemukan sarang monster besar yang diselimuti sihir. Jadi, Nin menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan kabut sihir itu agar monsternya bisa teridentifikasi.
Tidak lama dari itu, tiba-tiba kesatria yang dihantam itu ternyata adalah ayah Vile yang merupakan pemimpin pasukan kesatria di Avancia bernama Field. Di saat monster serigala tersebut kembali menyerang, Rude pun di sini menggunakan sihir provokasi dan meminta support untuk memulihkan dirinya secara beruntun jika terkena serangan agar dia bisa menggunakan skill pamungkasnya. Meski semua orang terkena damage, tapi berkat skill kekuatan perisai pengorbanan milik Rude yang bisa mentransfer damage, maka semua orang tidak ragu lagi dalam menyerang secara bersamaan. Di saat itu pula, Nin dan Luna menyembuhkan barrier Rude. Di saat Rude telah menerima lebih dari 20.000 damage, dia pun menggunakan skill konversi vitalnya. Lalu ternyata serangan itu lebih kuat dari apa yang Rude harapkan. Dia takut akan dimarahi karena telah merusak hutan. Namun semua orang di sini merasa senang karena dia berhasil mengalahkan monster tersebut. Tapi anehnya, monster serigala ini harusnya memiliki tingkat kesulitan ranking C. Namun entah bagaimana dia menjadi lebih besar dan kesulitannya menjadi ranking A. Setelah diteliti, ternyata di dalam tubuhnya terdapat 2 batu sihir seperti homunculus yang ditanam paksa oleh seseorang. Rude pun di sini berniat untuk melaporkan ini kepada Field yang merupakan leader di kota ini. Besoknya, Rude yang sedang membaca koran sambil kepikiran masalah kemarin tentang monster yang memiliki 2 batu sihir tiba-tiba didatangi oleh manusia dan langsung nemplok. Dia berkata ingin lebih manja dengan kakaknya dengan cara yang membacakan informasi di koran ini. Rude yang melihat sisi baru manusia merasa dia sangatlah imut. Akhirnya, Rude memberitahu informasi yang ingin diketahui oleh manusia tentang labirin dan berita lainnya. Manusia di sini berkata tentang Nin yang sepertinya memiliki rasa kepada kakaknya. Namun, Rude di sini menjelaskan kalau dia adalah orang yang kikuk tentang hal itu. Tetapi manusia berkata kalau kakaknya bertemu dengan jodoh, maka dia ingin kakaknya membahagiakan orang tersebut untuk manusia juga. Selanjutnya, Rude bersama para petualang di sini dikumpulkan oleh Vile dan kesatria karena mereka mendapatkan informasi kalau ada monster Chameleon Kong yang muncul di dekat Avancia. Rude merasa heran dengan habitat monster itu yang harusnya berada jauh di selatan. Jadi, jika mereka berada di sini, ada kemungkinan monster itu keluar dari labirin. Vile di sini ditugaskan untuk memimpin ekspedisi tersebut menggantikan ayahnya. Tapi Nin dan Luna di sini terkesan dengan peralatan Rude yang ternyata sudah dipoles dan dibuat oleh pandai besi terbaik di Avancia, yaitu Milena dan ayahnya. Meski Rude hanya bisa memakai sihir dasar, tetapi dengan bantuan batu sihir dia bisa melapisi pedangnya dengan sihir tersebut. Tetapi salah satu petualang ranking C di sini meremehkan Rude karena dia masih ranking F. Luna yang mendengar itu emosi karena Rude diremehkan, namun Rude berkata kalau dirinya lebih baik diremehkan daripada disanjung. Terlebih alasan Rude tidak ikut menaikkan rank itu karena dia tidak ingin dipanggil serikat untuk melakukan misi berbahaya sebab dia pasti akan jauh dari manusia nantinya. Nin di sini berkata kalau saja Rude mau menerima tawaran untuk menjadi kesatrianya, mungkin Rude sudah memiliki masa depan yang cerah. Di saat mengobrol, tiba-tiba Vile dan yang lainnya pun di sini melawan monster itu. Rude menjadi barisan paling depan menggunakan skill provokasinya. Tapi Rude merasa gelisah akan sesuatu karena monster itu sepertinya sengaja menerima semua serangan. Dan benar saja, tiba-tiba dia berteriak. Lalu Vile di sini merasa panik karena keadaan ini, tetapi Rude di sini berhasil menenangkannya dan dia langsung memberikan arahan untuk menyerang Chameleon Kong tersebut di saat Rude menjadi sasaran ketiga monster itu. Semua orang pun di sini langsung memberikan serangan pamungkas mereka agar monster itu dikalahkan. Rude di sini berhasil mengalahkan salah satu Chameleon Kong dengan pedang sihirnya yang dibantu oleh Vile sebagai finishing. Saat ini tersisa satu monster di awal tadi yang sepertinya tanker juga untuk timnya. Rude pun di sini bekerja sama dengan Luna dan Nin agar bisa menghabisi monster tersebut. Lalu
Mereka di sini senang bisa mengalahkan Kameleon Kong dan si petualang tadi meminta maaf kepada Ruth karena telah meremehkannya di awal tadi. Tapi Ruth berkata kalau itu ada hal yang wajar karena para petualang dinilai dari rankingnya. Para monster di sini langsung lenyap seperti di dalam labirin dan hanya menyisakan batu sihir saja. Ternyata di sana terdapat labirin baru di dekat kota Avancia. Oleh karena itu, masyarakat Avancia berpesta karena kemunculan labirin bisa membuat kota ini sering dikunjungi oleh banyak orang dan para petualang yang ingin menjelajah. Tapi Luna di sini khawatir karena Ruth sepertinya memikirkan sesuatu. Nin pun menjelaskan kalau kemunculan labirin bukanlah hanya tentang keuntungan, tetapi ada bahaya lain yang akan mengintai jika labirin tidak segera ditangani. Selain itu, dengan banyaknya petualang, bisa saja kota ini menjadi kacau karena kekurangan penjaga. Karena tidak semua petualang berjiwa kesatria. Terlebih, kemunculan labirin di tempat lain pun cukup banyak. Jadi, negara tidak bisa mengurus setiap labirin yang ada di negaranya. Para penduduk dan para petualang pun ingin jaminan aman di kota Avancia. Jadi, salah satu solusinya adalah dengan membuat klan, yaitu membuat sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa parti dan diakui oleh negara untuk melindungi kota dari kejahatan. Besoknya, Ruth berpatroli untuk melerai para petualang yang membuat onar. Dia dipercaya oleh para penduduk untuk menjaga kota. Bahkan, Ruth di sini tidak takut menghadapi dua orang ranking A dari klan ternama seperti Byakko dan Kokuryu. Tapi mereka di sini sepertinya tahu kapan harus berhenti saat membuat kekacauan ketika mereka sudah menjadi anggota klan. Mereka pun di sini mulai merekrut Ruth, tetapi penawaran tersebut ditolak olehnya. Tidak lama dari itu, Ruth dipanggil ke markas kesatria oleh Field. Di sana dia memberitahu kalau Ruth mempunyai dua pilihan tugas yang harus diemban, yaitu untuk membuat klan lalu menjadi ketua dan menjaga kota ini tetap aman dari para pembuat onar karena para penduduk percaya kepadanya. Atau pilihan kedua, yaitu untuk menaklukkan labirin di Avancia agar keadaan kota menjadi lebih aman lagi walaupun hal itu akan menghambat perkembangan kota akibat tidak adanya turis. Hal ini sudah didiskusikan oleh Field dengan para bangsawan setempat dengan kemunculan labirin di seluruh negeri yang tidak bisa dikelola semuanya. Ruth di sini merasa bimbang harus memilih yang mana karena di saat yang sama penyakit adiknya manusia kambuh kembali. Jika dia menjadi ketua klan maka dia harus berada di kota ini saja. Tapi jika dia menaklukkan labirin maka kota akan kehilangan daya tarik labirinnya. Dan kota Avancia akan menjadi sepi seperti biasanya. Dia pun telah memutuskan untuk menghancurkan labirin di Avancia dan meminta bantuan Luna dengan Nin. Tetapi Nin di sini tidak yakin dengan keputusan Ruth karena hal itu akan menghambat perkembangan kota. Selain itu, Luna juga berkata kalau dia bersedia untuk menjadi pengganti Ruth untuk melindungi kota yang sudah dianggap rumah olehnya. Nin pun akan membantu juga sebab dia akan berhenti menjadi gadis suci gereja. Apalagi manusia di sini berkata kalau dia pun ingin melindungi kota karena dia sudah sehat meski kakinya gemetaran untuk meyakinkan kakaknya. Melihat semua orang yang begitu bertekad, Ruth di sini membuat keputusan untuk menyelamatkan keduanya daripada memilih salah satu karena teman-temannya di sini akan ikut membantu juga. Selanjutnya, karena peran penjaga di kota nanti akan dibantu oleh rekannya, Ruth dipanggil sebagai anggota penyelidik untuk menjelajahi labirin di Avancia bersama mantan rekan partinya yaitu Kigras. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh Lilia dan Lily sedangkan seorang pendeta bernama Sugol. Setelah memasuki tenda, ternyata Kigras sudah terluka cukup parah akibat labirin ini terdapat monster penjaga yang memiliki kesadaran seperti manusia. Padahal sebelumnya semua monster yang menyerupai manusia tidak mempunyai kesadaran apapun. Nin di sini sedikit emosi karena Kigras yang terlihat masih sewenang-wenang. Tapi Ruth berkata kalau dia sudah tidak apa-apa. Selain itu, Kigras pun sepertinya telah sadar kalau kekuatannya berkurang itu akibat Ruth yang sudah membagikan barrier miliknya kepada semua orang. Ruth pun di sini berkata kalau dia akan segera mengalahkan penjaga lantai di labirin tersebut. Sesampainya di labirin Avancia, mereka semua langsung pergi menggunakan sihir teleportasi yang terhubung ke lantai 1. Di sana Luna kaget karena keadaannya mirip di luar, tetapi Ruth memperingatkan Luna kalau suasana di kota santri
Maksudnya, suasana di kota labirin ini terdistorsi dari dunia luar, jadi mataharinya tidak bergerak dan hanya menampilkan siang hari saja. Selain itu, lingkaran sihir teleportasi yang telah menghilang harus bisa ditemukan di tempat lain. Tetapi karena Lily ada skill Dungeon Walk, maka mereka bisa kembali kapanpun ke tingkat awal menggunakan skill tersebut. Tapi skill itu hanya bisa digunakan ketika jumlahnya 6 orang saja, yang menyebabkan mereka tidak bisa memasuki labirin lebih dari 6 orang. Dan ada sihir darurat yang bisa dipakai juga meski pemakaiannya terbatas seperti yang Nin tunjukkan. Tidak disangka Luna di sini menggunakan sihir yang sama sekali lihat dan membuat semua orang terkagum dengan kejeniusannya. Tiba-tiba mereka diserang oleh Chameleon Kong lagi. Jadi Rude memberikan perintah untuk semua orang mengisi posnya masing-masing. Semua orang di sini berhasil bekerja sama dengan baik untuk mengalahkan Chameleon Kong tersebut. Tidak disangka, pergerakan mereka sepertinya sudah diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Di lantai selanjutnya, mereka bertemu dengan monster Philsaurus yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Tapi mereka di sini harus menahan untuk bertarung habis-habisan supaya bisa menghadapi penjaga labirin ini dengan kondisi prima. Dan seseorang yang memperhatikan mereka ternyata adalah penjaga labirin yang sudah tidak sabar menantikan kedatangan mereka. Rude di sini meminta maaf karena keegoisan dirinya lah yang membahayakan semua orang di sini untuk bisa menyembuhkan adiknya. Tetapi mereka di sini tetap bertekad akan mendukung Rude dalam mencapai tujuannya juga. Sesampainya di lantai 10, mereka disambut oleh penjaga labirin yang bernama Marius. Dia adalah monster yang memiliki kesadaran. Marius sangat menantikan petualang kuat datang untuk bisa bertarung dengannya. Meski Rude berniat untuk mengobrol, tetapi sepertinya Marius hanya ingin berbicara lewat tinjunya. Jadi mereka semua pun memutuskan untuk bertarung. Marius di sini memuji kekompakan mereka dan akan mulai serius dari sekarang dengan mengeluarkan segala kemampuannya. Dia berubah menjadi tengkorak raksasa seperti Susanoo. Rude tahu kalau Marius sangatlah berbahaya, tetapi dia tidak bisa mundur demi menyembuhkan adiknya. Sugol dan Rude di sini bergantian untuk menjadi garda depan sebagai tanker, sedangkan yang lainnya akan mensupport mereka dari belakang. Lilia di sini mulai menyerang juga. Hal ini sudah direncanakan sebelumnya karena pertempuran ini akan menjadi pertempuran daya tahan yang akan menjadikan skill konversi vital milik Rude menjadi serangan pamungkas supaya bisa mengalahkan Marius. Hingga saat ini, barrier milik Rude terkikis sebanyak 30.000. Jadi Rude pun di sini langsung mengeluarkan skill tersebut. Sayangnya, serangan itu tidak berhasil mengalahkannya sekali serang dan Rude berniat untuk menggunakan skill lainnya lagi setelah menerima cukup damage. Tapi Lily di sini terkena serangan itu dan Sugol pun mulai kewalahan menghadapi Marius juga. Melihat kondisi ini, Rude merasa tidak bisa melanjutkan pertarungan karena nyawa teman-temannya dalam bahaya meski dia harus menunda untuk mendapatkan pusaka rahasia di dalam labirin ini untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Tapi Nin berkata kalau Rude seharusnya bisa lebih egois lagi karena mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Melihat tekad semua orang yang berapi-api, Rude meminta bantuan kepada mereka untuk membantunya menyembuhkan penyakit manusia. Saat itu, Lily dan Lilia bergabung menjadi satu bernama Liliali, sedangkan Sugol dan yang lainnya pun mulai menyerang juga Marius dengan segenap tenaga mereka setelah disembuhkan. Karena damage rekan-rekannya sudah terkikis, Rude pun di sini menggunakan konversi vital sekali lagi, tetapi Marius masih bisa bangkit lalu menyerang Rude. Akibat serangan itu, barrier Rude pecah, tetapi dengan itu dia bisa menggunakan konversi vital lagi. Lalu pertarungan pun dimenangkan oleh Rude dan si Marius berkata kalau dia sudah kalah oleh Rude, jadi dia boleh menghabisinya di sini. Dia merasa lega karena bisa bertarung dengan petualang kuat seperti mereka. Tetapi Rude berkata kalau dia sebenarnya dari awal ingin berbicara dengan Marius.
Ruth pun menanyakan tentang pusaka rahasia. Tidak disangka Marius memberikan item tersebut secara cuma-cuma karena sudah dikalahkan olehnya. Ruth di sini tidak ingin menghancurkan labirin ini, tetapi dia meminta Marius untuk menjadi penjaga labirin ini tetap berjalan agar kota terus berkembang oleh para turis. Sesampainya di rumah, Ruth memberikan item tersebut untuk manusia. Meski awalnya menolak, tetapi Ruth meyakinkan kalau semua usahanya saat ini adalah demi kesembuhan manusia. Jadi manusia pun menggunakan item tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya. Meski tidak sepenuhnya sembuh, tetapi mereka senang karena kondisi manusia telah jauh lebih sehat. Besoknya, Ruth didatangi oleh Marius yang mengatakan kalau mulai saat ini Ruth adalah penjaga labirin di kota Avancia. Selanjutnya, Ruth lagi-lagi merasa kelelahan akibat banyaknya pertengkaran antara petualang di kota Avancia. Di saat itu ada Bu dan Gurley. Ruth pun di sini meminta bantuan mereka tentang sesuatu. Saat kembali ke markas, Ruth mengobrol dengan Nin tentang keadaan kota yang mulai kacau. Jadi, Nin pun di sini menyarankan Ruth untuk segera menjalin aliansi yang setara dengan klan ini. Meski klan ini anggotanya hanya ada Luna, Nin, dan Manesia sebagai staf administrasinya, tetapi kekuatan klan ini bisa besar ke depannya. Tetapi jika menjalin aliansi dengan kekuatannya jomplang, maka hal itu akan menjadi perselisihan tidak perlu. Ruth di sini telah meminta saran kepada Lilia, tetapi dia mengatakan kalau Ruth perlu sesuatu untuk bisa ditawarkan jika mau beraliansi dengan klan lain. Mendengar itu, Nin bisa saja menjadi bahan promosi menggunakan statusnya. Tapi jika itu terjadi, Nin berkata waktu berduaan dengan Ruth akan semakin sedikit. Ruth awalnya sedikit tergoda oleh kecantikan Nin, tetapi dia memilih untuk menolak karena Nin sendiri sebenarnya ingin berhenti menjadi santa di gereja. Tidak lama, Marius datang kembali dan menawarkan Ruth untuk menjadi penjaga labirin. Tetapi lagi-lagi Ruth menolaknya. Marius di sini ingin bergabung dengan klan juga dan ingin berhenti bertarung jika Ruth menolaknya. Ruth di sini bertanya apakah Marius memiliki dendam kepada manusia, tetapi dia dengan lantang tidak memiliki dendam apapun. Jadi Ruth akan menerima Marius sebagai anggota klan. Mendengar jawaban itu, Marius sangat senang dan langsung menyerahkan penjaga labirin kepada Ruth tanpa menunggu jawabannya. Sesampainya di ruangan labirin, Ruth diberitahu Marius kalau dia bisa menciptakan dan menggandakan monster dengan kolam ini menggunakan poin yang dikumpulkan dari barier petualang yang sudah terkikis. Tapi saat ini mereka hanya bisa menciptakan 4 monster saja yang sudah dibuat oleh Marius. Jika mau membuat monster kuat lain, maka dibutuhkan 1 juta poin untuk mensummonnya. Jadi Marius di sini menyarankan Ruth untuk menggunakan gacha saja agar bisa memanggil monster secara acak. Lalu setelah muncul, Ruth mempunyai ide untuk terus menggandakan slime agar para petualang lebih betah tinggal di kota ini karena jika sampai terdapat 4 monster saja di labirin Avancia, materialnya akan tersebar luas dan mungkin akan segera pindah juga jika harganya sudah turun. Di saat itu, tiba-tiba meski slime ini kecil, tetapi ternyata dia adalah tipe slime langka yang memberikan damage 1000 dan langsung menjadi poin bagi labirin. Ruth di sini akan menerima tawaran menjadi penjaga labirin, tetapi bukan sekarang karena saat ini dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Ruth memperkenalkan slime miliknya kepada Luna dan Manesia, dan dia pun diberi nama Lime karena mulai saat ini dia akan tinggal bersama yang lainnya sebagai binatang peliharaan. Di sisi lain, 2 klan besar yang dimintai aliansi oleh Ruth sepertinya cukup tertarik, tetapi mereka harus melihatnya terlebih dahulu di pesta dansa 2 klan yang akan diadakan sebentar lagi, dan mereka berencana untuk mengundang Ruth. Di sini mereka mengatakan kalau ajakan aliansi dari Ruth itu telah ditolak, kecuali jika mereka mau tunduk di bawah kedua klan lain, atau jika mereka menyerahkan Nin yang merupakan seorang gadis suci, maka mereka bersedia untuk menjalin aliansi dengan kota Avancia. Nin berkata apakah Ruth akan menyerahkannya, tetapi Ruth tentu akan menolak hal itu dengan tegas selama Nin tidak mau secara sukarela ke sana. Mendengar itu, Nin merasa bersyukur karena Ruth ternyata sangat peduli kepadanya. Meski begitu, Ruth tetap akan menghadiri undangan pesta itu di kota Kilt karena dia ingin berbicara dengan klan Byakko dan klan Kokuryu tersebut. Sebab jika Ruth tidak menerima undangan itu, dia tidak yakin mempunyai kesempatan berbicara dengan pemimpin mereka secara langsung.
Mendengar kata Guild, Marius di sini teringat akan kenalannya yang juga menjaga labirin di Guild yang mempunyai kesadaran seperti manusia. Hal itu adalah info yang sangat penting bagi Ruth karena jika mereka berhasil menaklukkan labirin di sana, mungkin pusaka rahasianya bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit manusia sepenuhnya. Nin mengatakan kalau dua klan itu juga sebenarnya sudah mencoba menaklukkan labirin Guild, tetapi mereka hanya bisa sampai lantai 50 saja. Jika partai ini bisa menaklukkan labirin tersebut, selain bisa membentuk aliansi, mereka juga bisa mendapatkan pusaka rahasia. Beberapa hari berlalu, mereka akhirnya tiba di kota Guild bersama dengan Lily dan Lilia yang ikut dalam perjalanan ini. Malamnya, Ruth menghadiri pesta dansa dengan semua orang yang memakai pakaian terbaik mereka. Luna di sini hanya memakai baju maid karena dia tidak ingin identitasnya sebagai homunculus terbongkar. Setelah semua peserta datang, mereka terlihat hanya memperhatikan Nin sebagai gadis suci yang diremorkan akan bergabung dengan klan. Tetapi Ruth di sini tidak ingin mereka meremehkan kekuatan partinya juga. Tepat saat acara dimulai, perwakilan dari Guild Kokuryu, Ike, dan perwakilan dari Guild Byakko, Cynthia, menjadi pembawa acara. Mereka di sini langsung menyuruh Nin sebagai gadis santa maju ke depan sebagai tamu mereka. Namun, Ruth di sini tidak membiarkan Nin maju sendiri. Di sana, Ruth dihina oleh Ike karena peranteng sangat tidak berguna menurutnya. Ternyata dia juga dalang dari pengeluaran Ruth dari party Kigras waktu itu karena memberi saran kepada Kigras kalau tanker tidak berguna. Ike secara terang-terangan mengundang Nin masuk ke dalam klan Byakko, tetapi Cynthia juga ingin merekrut Nin ke dalam klan Kokuryu miliknya. Ruth di sini marah dan berkata kalau dia tidak akan menyerahkan Nin kepada siapapun. Dia datang ke sini untuk menjalin aliansi dengan dua klan besar. Ruth bahkan berkata kalau dia akan menaklukkan labirin Guild yang bahkan kedua klan ini tidak bisa mencapainya. Nin pun di sini berkata demikian karena percaya kalau Ruth adalah tanker terkuat di dunia. Mendengar hal itu, ketua klan dari Kokuryu bernama Ghost tertarik dengan omongan Ruth. Saat bersalaman, Ruth tahu kalau dia adalah orang yang sangat kuat. Ghost berkata kalau sampai Ruth berhasil menaklukkan labirin itu, maka dia akan mempertimbangkan untuk membangun aliansi dengannya. Begitu pula dengan ketua dari Byakko yaitu Lutel mengatakan hal yang sama seperti Ghost. Jadi mereka mengancam Ruth jika sampai membual saja dan tidak berhasil menaklukkan labirin Guild, maka Ruth akan menjadi bawahan mereka. Setelah itu Marius berkata kalau mereka harus menaklukkan labirin tersebut karena dia tidak terima ketika Ruth diremehkan. Nin di sini berterima kasih karena Ruth telah membelanya. Ruth pun bertekad akan menaklukkan labirin tersebut apapun yang terjadi. Setelah itu, Ruth tiba-tiba ditarik ke dalam kamar oleh Lily yang bajunya sudah terbuka sebagian. Apakah yang akan terjadi? Sama, admin juga penasaran. Ternyata si Ruth malah disuruh ngikat tali bajunya yang susah diikat karena bolunya terlalu gede. Padahal burung si Ruth sudah teriak minta dilepaskan. Lepaskan saya Ichibos! Maaf ya guys, gak gitu maksudnya. Di sini Lily sedikit curhat tentang kegelisahannya tentang dirinya yang tidak cukup mandiri tanpa dibantu oleh kakaknya. Bahkan ketika mereka fusion menjadi satu, tubuhnya dominan dikendalikan oleh kakaknya sendiri. Lily di sini ingin mencoba mandiri tetapi dia merasa tertinggal dari kakaknya yang mempunyai kekuatan yang lebih hebat. Mendengar itu, Ruth sedikit mengerti tentang kegelisahan Lily dan bersiap untuk membantu Lily kapanpun jika dia membutuhkannya. Tapi di saat itu Lily Soledad, sedangkan di saat yang bersamaan Lilia datang setelah mandi yang membuatnya jadi salah fikri. Maksudnya jadi salah paham guys. Ruth di sini dibawa ke atap untuk diinterogasi dan ternyata dia malah diajak curhat lagi oleh Lilia yang sedikit mengisahkan kisahnya dulu yang ternyata mereka sering dianiaya oleh kedua orang tuanya. Jadi sejak kecil mereka berdua memutuskan untuk kabur dari rumah sehingga menjadi seperti ini. Lilia ingin membahagiakan Lily apapun yang terjadi karena dia adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya seperti Ruth yang menyayangi adik kecilnya manusia. Ruth di sini mengatakan hal yang sama kepada Lilia kalau dia boleh curhat kapanpun kepada Ruth dan dia siap membantu jika dibutuhkan. Hal itu membuat Lilia senang karena Ruth adalah orang yang baik kayak admin di sini. Anjay. Oke, lanjut. Besoknya mereka semua menuju ke dalam labirin Guild untuk menaklukkannya dan membuat kedua klan itu beraliansi dengan klan Ruth di Avancia.
Di sini, Lily akan menggunakan skill Dungeon Walk-nya untuk membawa 6 orang yang ada di sini ke lantai 49. Di saat Ruth membagi peran tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang, Lily mengajukan diri sebagai pemberi arahan. Hal itu mengejutkan semua orang kecuali Ruth karena semalam dia bilang ingin keluar dari zona nyaman. Ruth di sini menyetujuinya, tetapi sepertinya Lilia sedikit heran dengan keputusan Lily. Sesampainya di dalam, Ruth dan Marius merasakan keberadaan monster dengan cukup akurat karena mereka telah menjadi master labirin di Avancia. Tidak lama dari itu, muncul monster Poison Lizard dan burung Black Owl yang menghadang mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Lalu, sebagai seorang tank, Ruth di sini kebal terhadap efek negatif dan racun, tetapi karena jumlah monsternya terlalu banyak, Lily menyarankan mereka untuk segera kabur menggunakan flashbang agar tenaga mereka tetap terjaga di lantai 50 nantinya. Setelah itu, mereka beristirahat terlebih dahulu sambil mengerumpi tentang monster yang ada di lantai ini. Marius di sini mengatakan kalau skill Ruth telah meningkat pesat sejak bertarung dengannya. Dia berspekulasi mungkin ke depannya Ruth bisa menggunakan skill penyembuh juga yang akan sangat berguna. Tapi hal itu diragukan oleh semua orang karena belum pernah ada yang mendengarnya. Tapi Marius yang bukanlah seorang manusia mengetahui potensi dari Ruth. Ruth di sini penasaran, jika Marius bukanlah seorang manusia, lalu dia apa? Apakah dia hantu, binatang, atau lain-lainnya? Tapi Marius di sini mengatakan kalau dirinya mungkin akan dibenci jika sampai maksudnya cerita, karena dia bukanlah manusia. Ruth di sini meyakinkan kalau semua orang di sini akan percaya dengan Marius yang sudah dianggapnya menjadi rekan. Akhirnya Marius mau tidak mau mengatakan dirinya adalah sosok iblis yang telah menjaga labirin seperti para iblis lainnya. Hal itu membuat semua orang terkejut terkaget-kaget karena penjaga lantai di labirin itu kebanyakanlah iblis yang menciptakannya. Padahal dalam legenda mengatakan kalau labirin dibuat oleh dewa untuk para manusia. Ternyata semua itu salah, tetapi semua orang tetap akan merahasiakan ini karena Marius sudah dianggap rekan berharga di party ini. Marius yang senang pun berkata kalau dia akan ikut bertarung melawan iblis lain untuk dirinya sendiri. Apapun itu, Ruth di sini tetap percaya kepada Marius. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di lantai 50 dan menghadapi Skeleton Dragon. Sebelumnya, Lily telah menganalisis tentang kelemahan skeleton dragon itu yang lemah terhadap api. Kemudian, Ruth di sini akan menjadi garda terdepan sebagai tanker agar teman-temannya bisa menyerang sesuka hati. Sayangnya, Marius dan Lilia terkena racun, jadi mereka harus disembuhkan terlebih dahulu oleh Nin dan Luna. Jadi Ruth akan memancingnya agar dia tidak menyerang yang lain. Tidak disangka, perisai Ruth dilumuri oleh lumpur, jadi dia meminta Nin untuk menggunakan sihir airnya. Saat sudah dipulihkan oleh kekuatan suci Nin, monster itu malah berubah menjadi merah dan menyemburkan api. Tetapi Marius dan Lilia yang sudah pulih langsung menyerang skeleton itu sekali lagi dan serangan terakhir akan dilakukan oleh Ruth menggunakan konversi vital dengan jumlah barrier yang sudah terkikis cukup banyak. Lalu akhirnya, mereka semua berhasil mengalahkan skeleton dragon tersebut dan mengumpulkan material langka. Karena kelelahan, mereka memutuskan kembali terlebih dahulu untuk beristirahat. Lily di sini berterima kasih kepada Ruth karena berkat dia, dirinya sudah bisa menjadi lebih baik. Malamnya, Nin dan Luna makan bersama Ruth. Di sana, Nin menawarkan bir kepada Luna untuk dicoba karena Luna melihat Nin sangat menikmati minuman tersebut. Namun, setelah dicoba,
Mereka semua pun tertawa. Nin di sini bertanya apakah Ruth ada hubungan khusus dengan Lily. Namun Ruth berkata kalau hal itu tidak benar karena dia hanya menganggap semuanya teman yang berharga. Apalagi dia masih belum memikirkan soal cinta sebelum menyembuhkan adiknya, Manisia. Tidak disangka Luna di sini mabuk dan ngelantur tentang selalu ingin bersama Ruth selamanya. Ketika kembali ke kamar, Ruth kaget karena Lilia tertidur di kamarnya. Setelah bangun, Lilia di sini ternyata ingin curhat dengan Ruth tentang perubahan dari Lily yang sangat signifikan kemarin. Hal itu membuat Lilia takut karena perubahan itu mungkin akan membuat dirinya semakin jauh dengan adiknya yang akan tambah hebat. Ruth di sini berkata kalau dia juga sebenarnya takut akan perubahan besar seperti yang sudah terjadi di kota Avansia berkat adanya labirin, tetapi dia tetap akan menerima perubahan itu karena berarti kota telah bertumbuh pesat dan membuat orang-orang semakin maju juga. Begitupun dengan Lily yang kini berubah, tetapi Ruth yakin mereka akan terus bersama sampai kapanpun sebab keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat. Lilia pun di sini merasa tersadarkan dan berterima kasih kepada Ruth atas sarannya. Mulai besok dia tidak akan memalingkan lagi perhatiannya kepada Lily ketika bertarung. Besoknya mereka menuju ke lantai 51 di labirin Guild yang diinfokan oleh Lily kalau di sana terdapat kabut tebal. Benar saja ketika mereka sampai, kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Tetapi Ruth berkata kalau Ruth bisa merasakan musuh lewat sihir karena dia telah menjadi penjaga labirin juga. Meski samar, tetapi Ruth berhasil memancing mereka menampakkan diri. Ternyata monster yang mereka hadapi adalah Sahagin yang mirip dengan Lizardman. Mereka pun akhirnya bertarung. Berkat skill deteksi dari Marius, mereka pun berhasil mengalahkan semua Sahagin dan menuju ke lantai 52. Sesampainya di sana mereka dikejutkan oleh monster Dark Skeleton yang mempunyai 3 batu sihir di belakangnya. Ruth di sini menggunakan perisai pengorbanan agar bisa berbagi damage dengan rekan-rekannya. Lalu batu sihir kuning itu ternyata mengeluarkan sihir barrier yang sangat kuat ketika diserang. Batu sihir merah itu berguna sebagai sihir dan batu sihir biru berfungsi sebagai penguat serangan. Mereka di sini sangat kerepotan karena skeleton biasa saja sudah merepotkan, apalagi dia mempunyai 3 batu sihir tersebut. Di saat mereka menyerang dengan kombinasi, tiba-tiba Dark Skeleton itu mengeluarkan cahaya terang yang ternyata itu adalah serangan efek negatif juga. Akibatnya, Luna, Lily, dan Lilia berhalusinasi seolah trauma mereka muncul kembali. Untungnya, Rudin dan Marius mempunyai efek kebal terhadap kekuatan negatif itu. Nin saat ini akan menyembuhkan Lily dan Luna terlebih dahulu, jadi Ruth akan menahan Lilia yang menyerang Marius. Setelah bergantian, Ruth menahan Lilia yang berontak karena dia mengingat kembali tentang aniaya yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Dia marah karena adiknya selalu diperlakukan kejam. Ruth pun di sini menggunakan skill bacot no jutsu atau kata-kata yang bisa menenangkan mereka untuk menghilangkan efek negatif tersebut. Akhirnya Lilia pun sadar kembali berkat perkataan Ruth yang sangat menenangkan. Di saat Ruth akan kembali menyerang Dark Skeleton itu, dia malah diserang duluan menggunakan sihir api. Jadi Nin menggunakan sihir air untuk mendinginkan Ruth, dan di saat menyerang lagi, Ruth tanpa sengaja melihat percikan air yang membasuh dirinya bisa tembus ke dalam barrier milik skeleton itu. Di sini Ruth langsung memberitahu cara untuk bisa menyerang barrier kuning itu, yaitu mereka harus menyerang 2 serangan fisik dan sihir sekaligus agar bisa menembusnya. Benar saja. Serangan itu berhasil dan mereka mulai bekerja sama untuk menyerang secara beruntun. Meski serangan Ruth berhasil melemahkan Dark Skeleton, tetapi dia malah membelah diri untuk membuat semua orang bingung. Sayangnya Luna di sini menemukan wujud aslinya, jadi mereka pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun Lily di sini tidak bisa menemukan sihir teleportasi untuk ke lantai berikutnya.
Di saat itu muncullah sesosok wanita loli yang merupakan penjaga Labyrinth Guild. Dia menunjukkan kekuatan besarnya yang bisa memanggil dan menghancurkan 4 Dark Skeleton dengan mudah. Semua orang di sini terkejut dengan hal itu, tetapi Marius berkata kalau mereka saat ini telah bertemu dengan sosok Raja Iblis. Hanya dengan ditatap dengan mata iblisnya, semua orang dibuat bergidik merinding kayak lihat video Agus Buntung. Agus nih bos, tamplek dong. Penjaga labirin itu bernama Amontrot yang juga seorang Raja Iblis. Dia dikenal Marius yang dikatakan sebagai Raja Iblis gagal. Jadi Amon di sini berkata mustahil bagi mereka untuk menang melawannya yang mempunyai kekuatan luar biasa. Tetapi Ruth berkata kalau manusia memang memiliki kekuatan lemah, tetapi mereka jika bersatu maka sekelas Raja Iblis pun mungkin bisa dikalahkan. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Amon di sini bisa menahan semua serangan dan menyerang balik dengan mudah. Meskipun Nin berhasil membuatnya turun, tetapi dia bisa menahan serangan dari Marius dan yang lainnya. Skill provokasi Ruth pun di sini sepertinya tidak mempan melawan Amon, tetapi akibat luka itu, Amon di sini marah dan mengeluarkan wujud lainnya untuk menghajar party Ruth. Di saat Ruth menahan serangan Amon, Marius dan Lilia mulai menyerang juga, tetapi serangan mereka tidak memberikan bekas apapun. Lalu di saat Amon terus-menerus menyerang Ruth, Marius di sini langsung menyerang dan memberikan luka yang bisa menembus kulitnya. Setelah dibantu oleh yang lain, Lilia pun di sini berhasil memberikan damage kepada Amon juga. Ruth di sini semakin percaya kalau dengan kerjasama dan selama dia tidak tumbang, maka teman-temannya bisa memberikan serangan untuk melemahkan Amon. Tetapi di saat itu, Amon menggunakan sihir angin untuk melindunginya lagi, jadi Ruth dan yang lainnya tidak bisa mendekat. Selain itu, sihir serangan Amon juga semakin kuat. Oleh karena itu, Ruth meminta Nin untuk menghilangkan barrier tersebut. Setelah merapar cukup lama, Nin berhasil menghilangkan barriernya. Lalu namun setelah diberikan serangan vital oleh Ruth, Amon berhasil meringankan tubuhnya menggunakan sihir agar serangan itu tidak terkena telak, dan Amon menyerang Ruth dengan sihir angin tersebut. Barrier Ruth saat ini sudah pecah, tetapi dia tidak bisa menyerah untuk menyembuhkan adiknya di sini. Karena jika dia berhasil mengalahkan Amon, mungkin saja dia bisa mendapatkan pusaka rahasia. Sayangnya, akibat serangan tersebut, Marius Lilia terluka, jadi Ruth meminta yang lainnya untuk segera menyembuhkan mereka di saat Ruth menahan amukan dari Amon. Tapi setiap serangan yang Ruth terima tanpa barrier itu terasa sangat menyakitkan. Meski begitu, Amon di sini terlihat melemah, jadi Ruth ingin memanfaatkan kesempatan ini. Di saat itu, Lily berkata kalau dia akan bergabung dengan kakaknya. Dan tubuhnya akan digerakkan oleh kekuatan Lily sendiri. Ruth pun di sini percaya kalau Lily bisa melakukannya, tetapi sayangnya serangan dari Lily terlihat sangat mudah dibaca oleh Amon. Jadi Ruth di sini memberikan saran kepada Lilia Lee untuk menggunakan cara bertarungnya sendiri dan bukan menggunakan cara kakaknya. Lilia Lee yang melihat rekan-rekannya berjuang pun bertekad akan memberikan yang terbaik dengan caranya bertarung. Tapi di saat itu, Ruth yang sudah kehilangan barrier akan diserang lagi. Dia pun di sini menggunakan sihir untuk membuat barrier seperti Marius. Di saat Ruth bisa menahan pergerakan dari Amon, disitulah serangan balik dimulai. Lalu akhirnya Amon berhasil dikalahkan. Ruth pun di sini bertanya tentang pusaka rahasia pengabul permintaan. Karena Amon sudah tidak bisa bertarung lagi, jadi dia memberikannya dengan secara cuma-cuma. Dia pun meminta untuk dihabisi, namun Ruth di sini mengajukan kerjasama seperti dengan Marius kepada Amon untuk saling menjaga, karena jika di luar sana masih terdapat Raja Iblis, mereka mungkin bisa bekerja sama. Dikatakan juga kalau Amon sendiri tidak tahu tujuan para Raja Iblis lain. Yang pasti dia mengetahui kalau beberapa di antara mereka hanya ada yang bersenang-senang melihat penderitaan manusia. Karena Ruth meminta tolong atas dasar kepercayaan, jadi Amon pun menerima tawaran tersebut.
Setelah itu, Ruth berhasil kembali ke kota dan menjalin aliansi dengan 2 klan besar sesuai janji mereka. Beberapa hari kemudian, Ruth kembali ke Avansia dan memberikan pusaka rahasia kepada manusia supaya bisa menyembuhkan penyakitnya. Manusia pun di sini berterima kasih kepada Amon yang sudah berbaik hati memberikan pusakanya. Dan selanjutnya, Ruth di sini mendengar keluhan para warga yang berkaitan dengan para petualang dan jalanan yang rusak bersama manusia. Namun di saat itu, Nin datang terburu-buru sambil mengatakan kalau terdapat homunculus yang terluka. Di saat sudah disembuhkan, dia langsung minta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar itu, Ruth langsung pergi ke sana. Setelah sampai, ternyata para homunculus di sini saling bertarung. Jadi Ruth di sini menghentikan mereka. Di satu sisi terdapat homunculus yang bisa berbicara seperti Luna dan masih terlihat waspada kepada Ruth dan yang lainnya. Namun di sisi lainnya terdapat homunculus tipe tempur yang tidak memiliki kesadaran. Mereka di sini sama-sama berasal dari negara tetangga seperti Luna, yaitu Brunkels. Di sisi lain, Amon datang karena tertarik akan kejadian ini, lalu dia pun mendatangi Ruth kalau para homunculus tempur itu tidak ada bedanya bagaikan boneka yang hanya bisa menuruti perintah. Benar saja, ketika Ruth memotong tangan mereka, tetapi homunculus itu tetap menyerang. Alhasil, mau tidak mau Ruth di sini harus menghabisi mereka. Ruth di sini berhasil menggunakan kekuatannya seperti waktu melawan Amon dengan sihirnya. Setelah para homunculus itu dikalahkan, Ruth berkata kalau dia dimintai tolong oleh salah satu orang yang datang ke Avansia yang memiliki ras seperti mereka. Meski mereka masih waspada, tetapi para homunculus itu ternyata menerima tawaran Ruth untuk ikut ke Avansia karena mereka tidak mempunyai tujuan juga. Sesampainya di rumah, Luna dan manusia langsung memberikan mereka perawatan. Semua homunculus pun di sini terlihat bahagia. Tapi Ruth di sini harus melaporkan kejadian ini kepada pemerintah agar tidak menjadi hal yang merepotkan kepadanya. Salah satu homunculus yang bernama Fea mengajukan diri untuk ikut serta karena dia akan memberikan situasinya yang telah dialami di Brunkels tanpa kebohongan apapun kepada para pemerintah. Meski para warga terlihat waspada kepada homunculus, tetapi menurut Ruth, mereka itu aslinya baik. Sesampainya di kantor pemerintah, Fea menjelaskan kalau sampai saat ini negara Brunkels masih terus memproduksi secara massal homunculus. Hal itu bisa berkembang pesat karena 20 tahun lalu ada seseorang yang ngaku sebagai Raja Iblis bernama Grid yang tinggal di Brunkels. Mendengar itu, mereka terkejut karena ini bisa menjadi informasi besar bagi pemerintah dan akan segera disampaikan kepada negara. Bupati pun di sini berterima kasih kepada Fea dan meminta Ruth untuk melindungi para homunculus di Avansia sebab mereka memiliki kesadaran dan ekspresif seperti manusia biasanya, tidak seperti homunculus tipe tempur yang seperti boneka. Ruth pun di sini berkata kalau dia akan mempekerjakan para homunculus jika diizinkan sebab keterampilan mereka sangatlah luar biasa dibandingkan dengan manusia biasa. Bupati pun di sini menyetujuinya dan hal itu membuat Fea senang. Sesampainya di rumah, Ruth memberikan pengumuman untuk para homunculus yang akan dipekerjakan di Avansia ini. Awalnya mereka ketakutan karena mengira akan dipaksa dan dipecut untuk bekerja seperti sebelumnya. Tetapi Ruth berkata kalau hal itu tidak akan terjadi di Avansia karena mereka hanya akan bekerja selama 8 jam sehari plus waktu istirahat. Hal itu membuat para homunculus kaget karena waktu kerjanya sangat singkat dan tidak seperti sebelumnya yang harus kerja rodi. Ruth pun di sini berterima kasih kepada mereka karena sudah percaya kepadanya. Hal ini membuat semua orang kaget lagi sebab sebelumnya mereka tidak pernah diucapkan terima kasih oleh seseorang. Jadi mereka pun mau ikut bekerja sama. Ruth di sini menugaskan manusia untuk mengatur pembangunan pemandian air panas oleh homunculus untuk para petualang yang memiliki bau tidak sedap akibat penjelajahan. Tetapi Nin merasa sikap Luna akhir-akhir ini sangat aneh karena selalu dekat dengan para homunculus. Akhirnya Ruth menemui Luna yang sedang sendirian. Sebenarnya Ruth tahu kalau ikatan Luna dengan para homunculus itu cukup dalam, jadi Ruth bertanya apakah Luna sudah bisa memberitahu identitas sebenarnya kepada semua orang. Tapi Luna mengatakan untuk saat ini dia belum siap karena takut akan ditinggalkan oleh semua orang jika mengetahui identitas yang sebenarnya. Tapi jika keberadaan homunculus ini sudah diterima, maka dia akan menceritakan ke semuanya dengan senang hati. Ruth pun di sini mengerti dan dia bersyukur sudah menyelamatkan Luna, dan Luna pun menjawab kalau dia juga ikut senang setelah bertemu dengan masternya, Ruth. Tidak lama, Amon datang dan menghampiri Ruth. Di sini Ruth bertanya tentang keberadaan Raja Iblis Grid yang menciptakan para homunculus itu untuk tujuan apa dan kenapa hal itu dilakukan.
Amon di sini berspekulasi kalau mungkin Raja Iblis Greed kemungkinan hanya iseng saja mengisi waktu karena para Raja Iblis meskipun sudah dikalahkan dan dihabisi mereka akan tetap bangkit kembali. Tapi ingatannya akan dihapuskan, jadi untuk melakukan invasi sepertinya hal itu kecil kemungkinannya. Hal ini mengonfirmasi juga kalau Raja Iblis itu akan abadi meskipun ingatannya dihapus. Mendengar itu, Ruth sedikit marah karena penderitaan para homunculus dan terciptanya mereka hanya karena Raja Iblis itu sedang gabut. Amon di sini mengatakan kalau Greed mungkin ingin membuat homunculus terbaik yang bisa menggabungkan kekuatan barrier dari dewa seperti yang dimiliki oleh para manusia dan kekuatan sihir yang dimiliki oleh para iblis. Jadi, Greed selalu melakukan penelitian itu agar ciptaannya terwujud. Amon juga mengingatkan kalau Ruth pernah memakai kekuatan itu saat melawannya. Ruth berkata apakah Raja Iblis Greed tinggal di dalam labirin juga. Tetapi Amon mengatakan kalau Ruth ingin mengalahkan Greed dengan kekuatannya sekarang, hal itu akan terasa mustahil karena dia sangatlah kuat melebihi dirinya dan Marius. Bahkan jika Ruth berhasil menang, kekuatan penggabungan sihir milik Ruth bisa jadi masalah jika dia tidak bisa menguasainya karena dia akan menjadi monster. Sebaliknya, jika Ruth bisa mengendalikannya, dia bisa saja menjadi Raja Iblis. Setelah itu, Amon pergi untuk mengajar sihir kepada para anak-anak dan Ruth di sini bertekad apapun yang terjadi, dia harus menjadi lebih kuat lagi untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. Seminggu berlalu kemudian dan para homunculus di sini bekerja membangun pemandian air panas. Awalnya para penduduk masih waspada, tetapi karena melihat ketulusan mereka, jadi beberapa orang mulai mendekati para homunculus juga dengan niat baik. Sedangkan Ruth di sini melatih sihirnya agar bisa bertambah kuat jika Raja Iblis Greed mengincar kekuatannya yang bisa menggunakan barrier dan sihir iblis di labirin. Di labirin ini mendapatkan monster anak Wyvern dan Lilia yang mendapatkan peri kecil hasil dari gacha berkat poin Ruth. Beberapa waktu berlalu dan pemandian air panas pun dibuka. Walaupun masih ada yang ragu, tetapi para petualang dan party Ruth di sini mencoba untuk masuk merasakan hasil kerja para homunculus. Di dalam sana, para perempuan memainkan bolu Amon yang terlihat cukup besar sambil bercanda tawa. Di sisi lain, para cowok berusaha untuk mengintip, namun Ruth menahan mereka semua karena dia berkata kalau para cowok hanya bisa membayangkan ukuran bolu para wanita di sana karena semuanya memiliki ukuran yang sama. Mendengar hal itu, para wanita yang awalnya marah dikata-katai oleh para petualang malah menjadi suram karena Ruth berkata seperti itu. Berkat permandian air panas ini juga, para penduduk di sini semakin mempercayai Samimina dan para homunculus lainnya. Ruth pun di sini berterima kasih kepada mereka yang sudah bekerja keras membangun kepercayaan dengan para penduduk juga. Tapi di saat itu, Ruth mendapatkan laporan kalau terdapat gerombolan monster yang sedang menuju Avancia dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi, Ruth segera menghubungi guild petualang dan mengumpulkan semua petualang yang sudah siap untuk membantu kota menghadapi para monster itu. Setelah memberikan pidato yang meyakinkan, semua orang pun di sini mulai agak termotivasi untuk ikut bertarung. Awalnya, Amon dan Marius melaporkan kepada Ruth kalau di dekat sini telah muncul labirin baru yang mungkin ledakan monster ini akibat kemunculan labirin itu. Karena situasinya semakin genting, para homunculus pun di sini akan ikut membantu karena semuanya telah ditolong oleh Ruth. Mereka juga ingin melindungi kota yang sudah menerima keberadaan para homunculus ini. Lalu di saat Wyvern dan Lufair datang, Ruth meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Terlihat kalau para penduduk pun berhasil mendirikan benteng sementara menggunakan sihir, tetapi di saat monster datang, semua orang di sini kaget karena jumlahnya lebih dari 300. Tapi sekali lagi Ruth berhasil memotivasi para petualang, jadi mereka akan menyerang kawanan monster dengan sihir jarak jauh terlebih dahulu. Meskipun begitu, jumlah mereka terlalu banyak dan monster itu bisa menggunakan kekuatan sihir. Awalnya para petualang ini ingin berniat kabur. Di saat itu, Liliali dan Marius sudah mempersiapkan sesuatu dan Ruth langsung ikut menerjang sendirian ke dalam pertempuran. Akhirnya semua orang ikut bertarung dan pertarungan pun berhasil dimenangkan. Sayangnya di saat semua orang merasa senang, gelombang kedua muncul dengan jumlah yang banyak juga. Ditambah terdapat monster yang keluar dari labirin Avancia yang membuat semua petualang panik bukan main karena mereka sudah terkepung. Tapi alih-alih menyerang manusia, ternyata para monster labirin Avancia menyerang monster lain.
Ternyata Ruth sudah merencanakan hal ini kepada Byvern dan Lufeir untuk membawa para monster di labirin agar membantu melindungi kota. Semua orang di sini kaget karena para monster itu bertarung untuk manusia dan akhirnya mereka di sini berhasil menghadapi gelombang kedua dengan aman. Para penduduk pun di sini merasa sangat senang dan berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang, termasuk kepada para homunculus. Amon mengatakan kalau labirin baru itu kemungkinan milik Raja Iblis Greed yang sedang mengincar kekuatan Ruth. Dan Amon bertanya apakah Ruth akan menjadikan dia rekan seperti dia dan Marius. Namun Ruth di sini tidak bisa memastikan hal itu karena dia sudah membuat para homunculus menderita. Akhirnya untuk jaga-jaga Amon memberikan Ruth sebuah borgol yang bisa menyegel kekuatan Raja Iblis seperti yang sudah ditawarkan kepadanya dulu saat sudah mengalahkan Amon. Ruth di sini hanya akan membawa Lily, Lilia, Nin, Luna, dan Samimina sebagai garda terdepan, sedangkan Marius dan Amontrot disuruh untuk menjaga kota bersama para petualang lainnya karena dia yakin kalau Raja Iblis Greed pasti akan mengirimkan monster lagi. Setelah itu, Ruth pun di sini berkata kalau saat ini telah muncul labirin di Avancia kepada para petualang lainnya yang kemungkinan menjadi dalang kemunculan para monster ini. Jadi dia dan timnya akan menaklukkan labirin tersebut agar para monster tidak menyerang kota. Di dalam perjalanan ke dalam labirin, Luna terlihat memikirkan sesuatu tentang Raja Iblis Greed. Sesampainya di sana, mereka heran karena tidak bisa menemukan apapun. Di saat itu, tiba-tiba Raja Iblis Greed datang memperkenalkan diri di hadapan semua orang. Ruth di sini berkata kalau Greed harus menyerah karena Avancia mustahil untuk ditembus oleh para monster karena para petualang sudah menahan mereka. Tetapi Greed menolak dan berkata kalau dia bisa membuat para monster terus berdatangan dengan menggunakan poinnya yang tidak terbatas. Selain itu, dia penasaran dengan dua sosok homunculus yang ada di belakang Ruth, yaitu Samimina dan Luna. Mendengar hal itu, Luna terdiam dan kesal karena identitasnya yang dia rahasiakan selama ini telah terbongkar di saat yang tidak tepat sebelum dia memberitahukan segalanya kepada semua orang. Namun, alih-alih merasa takut dibenci, ternyata Nin dan yang lainnya menerima keberadaan Luna apapun yang terjadi karena Luna adalah rekan mereka. Greed berkata kalau dia tidak menyangka homunculus buatannya bisa jadi seperti ini. Dia pun mengajak Luna kembali untuk menjadi budaknya, tetapi hal itu tentu ditolak oleh Luna yang berkata kalau selama ini masternya hanya satu, yaitu Ruth seorang. Akhirnya mau tidak mau pertarungan pun dimulai sebab Greed ingin memaksa mereka tunduk kembali. Samimina di sini terlalu ceroboh dan menganggap dirinya hanya sebagai alat sekali pakai karena homunculus. Namun Ruth menentang hal itu dengan keras karena jika sampai pemikiran Samimina masih seperti itu, maka dia harus berhenti bertarung sekarang juga. Sebab Ruth di sini tidak ingin disamakan dengan para penindas di negara Brunkels yang memperlakukan buruk para homunculus. Setelah diberikan wejangan, Samimina pun di sini akhirnya tersadar. Ruth di sini menggunakan skill provokasi dan Luna membantu untuk membatalkan sihir milik Greed. Kemudian, dia pun akhirnya berhasil disegel. Sementara itu di kota Avancia, para petualang berhasil menghalangi para monster yang menyerang berkat bantuan yang terus-menerus datang. Anehnya, Greed yang sudah dikalahkan memiliki batu sihir seperti homunculus yang Ternyata Greed yang asli memiliki kekuatan yang sangat luar biasa tinggi dibandingkan yang palsu karena Ruth terhempas hanya dengan sedikit kekuatan Greed saja. Meski semua orang di sini bekerja sama untuk melawan, tetapi kekuatan mereka belum cukup untuk menumbangkan Greed. Ruth pun di sini memaksakan diri untuk menggunakan kekuatannya dan berhasil sedikit melukai Greed. Namun
Ruth di sini berhasil ditumbangkan karena bariernya sudah pecah. Teman-temannya pun ikut terluka karena serangan dari Grid sangat luar biasa. Di saat Ruth mencoba untuk bangkit sekuat tenaga, Luna kembali menyerang Grid namun dia berhasil dihentikan dengan mudah. Karena tidak ingin ada yang meninggoy, jadi Ruth di sini menggunakan segala kekuatan yang dia miliki dan membuatnya tidak sadarkan diri sambil menyerang Grid. Saat mengamuk, Ruth mendapatkan bisikan untuk menghancurkan segalanya dan Ruth di sini terus-menerus menghajar Grid dengan sangat brutal. Nin yang melihat Ruth seperti kerasukan langsung menghampirinya. Hal itu membuat Ruth tersadar kembali karena tamparan itu diisi sihir. Namun kekuatan sihirnya ingin terus melahap Ruth lagi agar dia semakin tidak terkendali. Hal ini mengingatkan dia tentang omongan Amon kalau sampai Ruth tidak bisa mengendalikannya maka dia kemungkinan besar akan menjadi monster. Untungnya, Ruth di sini berhasil mengendalikan kekuatan tidak normal itu lalu meminta kepada Nin untuk terus menyembuhkan dirinya apapun yang terjadi dan jangan sampai terputus sedetik pun. Karena Ruth di sini bertekad sebagai tanker dia harus bisa melindungi semua orang dengan kekuatannya. Ruth di sini berhasil menerima barrier sebanyak 1 juta dan membuat semua orang yang muncul di layar Merrick Grid mendapatkan kekuatan barrier juga. Lalu kemudian Ruth akan menggunakan konversi vital untuk serangan terakhirnya. Dan Grid pun berhasil dikalahkan oleh Ruth. Setelah itu, kepulangan mereka juga telah ditunggu oleh manusia dan yang lainnya. Semua orang di sini merasa senang karena Ruth berhasil menaklukkan labirin tersebut dan menyelamatkan semua orang di kota Avancia. Namun, Ruth di sini merendah dan berkata kalau semua ini berkat semua orang yang bekerja sama. Akhirnya, mereka menyoraki Ruth sebagai tanker terkuat di dunia secara resmi. Setelah itu, semua orang di sini menikmati waktu bersama tanpa mempunyai kekhawatiran apapun sementara ini. Dan Ruth di sini baru akan memulai petualangan yang sebenarnya dengan party ini sebagai tanker terkuat di dunia. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat membagongkan di season ke-1 ini. Alur ceritanya cukup ngalor ngidul dan kurang penjelasan yang cukup di animenya. Tapi apapun itu anime ini cukup menghibur selain efek pertarungannya yang agak kurang. Karena perisai yang dihajar separah apapun malah tidak terkena efek rusak sama sekali. Harapan admin jika ada season keduanya mungkin hal itu bisa diperbaiki. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jika kalian ingin donate silahkan klik link di pin komentar atau di deskripsi video ini. Admin di sini juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah donate dan jadi membership di channel ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.